Oke. Kayak Oh, Pak ya. mereka Oke. Udah gede ini. Lo dereng bayar bayar berapa? niku. Oh, Oke, oke. pakai dalam Nggih. sampean. Kados iku mboten kok, Dok. Oh, bayar tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar, saya cek dulu. Sampun terdengar? Saya sudah mulai nggih, nonton nggih. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ini tadi ada tamu mendadak, jadi saya harus menemui lebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang eh, masa depan kesehatan, sebenarnya lebih tepatnya itu masa depan kesehatan dan dampaknya terhadap herbal, terutama herbal yang kita punya, herbal nasanya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kesehatan itu dengan adanya pandemi sekarang, dengan adanya pandemi saat ini itu menunjukkan, ya Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan yang sekarang ada saat ini itu sebenarnya, mohon maaf, sedikit kelabakan gitu ya. Ya, jadi banyak sekali korban meninggal, kemudian pergerakannya, penularannya begitu cepat. Bapak Ibu baru satu kasus COVID ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, coba kita bayangkan kalau tiba-tiba misalnya ada kasus pandemi itu beberapa kasus sekaligus. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa semua sistem kesehatan yang ada saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, juga mengalami kolaps, mengalami ketidakberdayaan menghadapi serbuan penyakit-penyakit baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan hebatnya adalah Bapak Ibu sekalian, ada dua tren yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di satu sisi ada ada kecenderungan kesehatan itu yang sifatnya praktis, pragmatis gitu ya. Praktis pragmatis, misalnya kalau orang itu pengen cantik gitu di operasi plastik, kemudian kalau pengen kulitnya putih mulus gitu menggunakan perawatan kecantikan di skincare dan sebagainya. Kemudian beberapa juga tren untuk ini yang sifatnya permukaan ya. Jadi orang menuruti sesuatu, bukan kebutuhan tetapi suatu keinginan gitu ya. Keinginan. Sebenarnya kalau orang itu pengen hidungnya mancung itu kan keinginan, bukan kebutuhan, karena hidung tidak mancung pun masih tetap bisa digunakan bernafas dengan normal kan, begitu kan, tidak ada masalah. Hanya masalahnya adalah dari sisi penampilan. Nah, di satu sisi memang muncul eh, tren seperti ini, tren bahwa orang itu ingin tampil lebih cantik, lebih baik, agar lebih percaya diri dan sebagainya. Itu di satu sisi. Nah, tantangan di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa eh, teknologi-teknologi yang sekarang pendekatannya dengan pengobatan itu dirasa kurang efektif. Kurang efektifnya gimana Bapak Ibu sekalian? Karena kalau operasi plastik itu kan bukan pakai obat, mereka memakai tindakan kan begitu ya, pakai tindakan. Kemudian skincare itu juga obat-obatnya itu adalah second line, tapi yang paling utama adalah perawatannya. Ada peeling, ada pembersihan, ada macam-macam, ada perawatan. Nah, makanya disebut dengan skincare, karena itu lebih banyak merawat kulit gitu ya. Bukan bukan menyehatkan kulit ya, tapi skincare, jadi perawatan kulit, bukan pengobatan juga, karena itu bukan penyakit. Dan obat-obatnya itu sebenarnya bukan hal yang utama, tetapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kasusnya COVID itu justru berkebalikan.
Sekarang itu penyakit itu menyerang ke bagian inti masalah manusia gitu. Yaitu kalau kita lihat COVID itu lebih banyak menyerang ke arah imunitas gitu ya, pertahanan tubuh gitu. HIV/AIDS juga menyerang ke arah imunitas. Kemudian yang sekarang terkenal yang banyak tren sekarang adalah autoimun gitu ya. Itu juga menyerang imunitas. Artinya ini ilmu kedokteran paling dasar. Ilmu kedokteran paling dasar. Jadi kalau kita melihat kedokteran ini kenapa bisa kolaps dan bisa kelabakan, karena selama ini penyakit-penyakit yang muncul yang ditangani di rumah sakit itu sifatnya bukan dasar dan bukan ke arah yang permukaan, superficial kayak tadi. Nah, tapi dua tren ini memang muncul bersamaan di dalam dunia, di dunia saat ini itu muncul bersamaan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dua masalah ini sebenarnya, pendekatan yang selama ini dilakukan itu kurang begitu pas. Kenapa? Karena dua-duanya masalah ini itu suatu kejadian akibat dari, mohon maaf, kelalaian dalam jangka panjang. Jadi misalnya begini, orang itu kulitnya menjadi tidak bagus, itu kan tidak mendadak, mesti karena ada proses yang cukup panjang, ya, dari misalnya makan sembarangan, kebiasaan yang tidak sehat, olahraga yang tidak teratur. Pun begitu pula dengan kejadian yang sebaliknya, imunitas yang rendah itu tidak serta-merta begitu saja muncul terjadi, tidak mungkin. Mesti ada proses yang cukup panjang. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, seperti yang kemarin saya kemukakan, 80% imunitas tubuh itu ada di pencernaan. Nah, kalau begitu kan tidak mungkin orang itu sakit perut kemudian imunnya turun gitu kan, nggak bisa. Mesti prosesnya panjang, bukan sakit. Memang tidak dirasakan sakit. Begitupun kulit yang tidak sehat gitu ya. Itu juga karena faktor imun pencernaannya yang lama terabaikan, tidak sehat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kemukakan, seperti halnya farmasi, pendekatan farmaseutik yang sekarang dilakukan oleh kedokteran dengan menggunakan obat-obat. Itu bagus untuk ketika kasus-kasus yang kasus-kasus infeksi gitu ya, trauma gitu, memang bagus karena dia cepat meredakan nyeri bisa. Kemudian untuk kuman-kuman tertentu bisa ditembak dengan antibiotik yang begitu handal, bisa. Tetapi ketika kita menghadapi dua kasus yang sekarang menjauh, ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kasus COVID itu memang ada virusnya, tapi virus itu kan lebih karena imunitasnya. Beda dengan bakteri ya. Bakteri itu antibiotik itu bagus untuk bakteri, itu menembak bisa langsung terbunuh gitu ya. Tapi virus itu kan muncul karena imunitas yang rendah. Nah, maka pendekatan farmaseutik itu menjadi agak sulit ketika menghadapi dua tren ini. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kita lihat saat ini kalau kita pontang-panting ya, kita berdoa semoga kasus COVID yang di luar negeri itu tidak masuk lagi ke Indonesia ya. Seperti kita lihat kemarin Belanda mulai rusuh, terjadi kekacauan di sana karena penolakan lockdown gitu ya. Itu karena apa? Ya karena merasa terganggu sekali kehidupannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dua hal ini adalah cerminan bahwa harus ada pendekatan lain yang lebih bagus, lebih cocok dalam jangka panjang. Nah, kalau obat itu kan tidak bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Obat-obat kimia itu kan mayoritas itu akan berdampak pada ginjal ya, dalam jangka panjang kalau dikonsumsi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan begini kita kembali ke basics.
ke basic lagi, bahwa kesehatan itu hasil dari investasi kita dalam jangka panjang. Nah, hal yang kayak gini itu cocoknya adalah apa? Herbal. Herbal lah yang akan cocok untuk pendekatan-pendekatan yang sekarang muncul. Dalam masa-masa ke depan, kemungkinan kejadian kayak COVID itu bisa saja berulang dan mungkin malah malah lebih banyak gitu ya. Dan kita harus terbiasa dengan itu. Artinya, kalau kita hanya misalnya sibuk dengan bagaimana menyiapkan ruang isolasi, bagaimana dengan menyiapkan oksigen, bagaimana menyiapkan apa itu agar kita tidak berhubungan, tidak kontak terus-menerus sampai kapan? Artinya ada seperti peringatan dari Tuhan bahwa kita memang harus berendah hati dan mencoba kembali apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih dalam jangka panjang yang investasi yang perlu kita lakukan. Ya, herbal lah yang mungkin menjawab. Kalau herbal itu keuntungannya Bapak Ibu sekalian, bahwa dia dikonsumsi dalam jangka panjang setiap hari pun relatif aman, kan begitu. Nah, hanya hasilnya memang tidak seperti halnya obat-obat kimia ya, yang bisa langsung apa itu misalnya paracetamol misalnya, itu orangnya demam bisa langsung turun. Kemudian nyeri pakai antalgin misalnya, kalau kita nyeri dikasih antalgin bisa segera reda. Memang iya, tetapi kalau obat-obatan herbal memang dalam jangka panjang. Maka apa sih strategi yang kita lakukan? Apa kita meninggalkan farmaseutik? Ya enggak juga. Tetapi yang perlu dikembangkan justru adalah bagaimana kita lebih banyak mengkonsumsi herbal yang setiap hari bisa kita konsumsi untuk menyusun, menguatkan kembali imunitas tubuh kita, sehingga imunitas itu ketika baik akan tercermin ke kulit kita, karena kulit kita itu adalah organ terbesar di dalam tubuh kita, sehingga kalau imun kita bagus, kulit kita akan tampak bagus juga. Nah, dampak hasilnya seperti itu, sehingga keduanya ini Bapak Ibu sekalian akan menghasilkan sehat yang sejati, sehat yang sebenarnya. Nah, kalau sehat yang sebenarnya ini terjadi, maka otomatis Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada misalnya pandemi, ada virus baru yang muncul, ya relatif kita bisa bertahan menghadapi itu. Tetapi kalau misalnya sekarang virus itu kita vaksinasi, sekarang coronavirus itu sudah bisa kita vaksinasi misalnya, bisa menurun, dan nyatanya di luar negeri muncul lagi. Kalaupun misalnya di luar negeri itu bisa kita vaksin lagi, nanti apa ada jaminan bahwa tidak akan muncul virus lainnya? Kalau virus lain muncul, apa kita akan vaksinasi lagi seperti ini, terus menerus seperti ini? Kan tidak mungkin. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, hidup seperti apa yang akan kita rasakan kalau tiap kali muncul varian baru atau kasus virus baru kita harus vaksinasi sedunia seperti saat ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pendekatan tetap saja kita percaya ya dan yakin bahwa Allah itu, Tuhan itu menciptakan kita itu dalam keadaan yang sempurna, yang bagus, bahwa tubuh kita itu tidak lemah begitu saja, tapi mempunyai daya tahan juga yang akan bisa dipergunakan sebagai senjata. Cuma mungkin Bapak Ibu sekalian, karena industri yang kemarin, terutama industri makanan yang akhirnya menyodorkan makanan yang tidak terlalu kita pentingkan, bukan zat gizinya yang dipentingkan, tetapi rasanya dan gengsinya yang dikemukakan, maka sekarang kita panen raya. Karena apa? Ternyata yang kita makan itu, mohon maaf, relatif sampah gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak kita butuhkan, bahkan beberapa malah memicu kita untuk satu junk food, kemudian juga banyak mengandung garam, tinggi gula dan sebagainya. Dan itu semuanya kalau dikonsumsi dalam jangka panjang tentu saja akan berdampak pada penurunan imunitas kita. Ya, penurunan imunitas akhirnya kita rasakan begitu ada varian baru virus, kita tidak mampu menghadapinya. Tubuh kita itu tidak siap menghadapinya. Maka dari sana Bapak sekalian, kembali kalau kita itu berbisnis, yang paling penting itu adalah bukan menjual produk, tetapi kita mendidik masyarakat itu untuk bisa
sehat, membenahi dirinya, menata hidupnya dan menata dirinya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu yakinlah bahwa herbal-herbal yang ada di NASA itu sangat-sangat bagus dan bisa digunakan dalam jangka panjang untuk memperkuat imun, menata kembali hidup kita, sel-sel kita yang sudah terlanjur manja dengan junk food, dengan makanan-makanan yang tidak sehat, yang dikonsumsi setiap hari karena cita rasa dan mungkin karena mungkin karena gengsi, kita lebih bangga makan di resto-resto yang katanya berlabel kemajuan gitu ya, dibandingkan dengan makan makanan, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, sekarang pun juga agak sulit mencari makanan-makanan tradisional yang sehat pun sekarang juga mulai karena industri juga, karena kebutuhan praktis dan sebagainya, akhirnya bukan bumbu-bumbu racik yang muncul, tetapi bukan bumbu-bumbu yang alami, tetapi bumbu-bumbu racik yang kita tidak tahu apakah itu betul sehat atau tidak. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ketika tren ibu-ibu itu jarang masak di rumah, kalau ibu-ibu masak di rumah sendiri, mesti ibu-ibu itu mesti akan memastikan bahan dasarnya, itu bahan dasar makanannya itu aslinya memang sehat gitu ya. Ibu kan nggak mungkin memberi makanan ke keluarga, memasak ke keluarga kalau bahan mentahnya itu tidak sehat, sudah layu, dimakan ulat, tidak sehat, mesti tidak akan disampaikan ke keluarga. Kemudian cara memasak juga mesti diperhatikan, komposisi makanan, komposisi rasa juga diperhatikan kesehatannya. Tetapi ketika kita sudah mulai tren bahwa kita itu membeli makanan cukup dengan Shopee Food, GoFood dan sebagainya, tinggal pencet nomor kemudian datang. Pertanyaannya, siapa sih yang bisa memastikan bahwa itu kualitasnya betul-betul bagus? Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Bukan berarti kita anti itu, tidak. Ada suatu titik lubang besar di masyarakat kita itu yang tidak terkontrol. Nah, di sini yang kalau kita lihat ke depannya akan bagaimana anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Makanya mulai sekarang dibiasakan anak-anak untuk mengkonsumsi ini herbal. Herbal tujuannya untuk apa? Kalaupun misalnya itu tidak bisa, kita tidak karena kepraktisan kita tidak mungkin memasak, ya cukup dengan by order gitu ya. Tapi setidaknya kita harus yang diimbangi dengan mengkonsumsi herbal. Untuk apa? Setidaknya akan mengurangi dampak buruk dari hal-hal yang kita tidak tahu tadi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kuncinya, di mana kita harus bijaksana. Karena tren kemajuan zaman memang seperti itu, oke. Tapi jangan larut begitu saja. Harus ada strategi lain. Bahwa kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tetap saja, kami bisanya lebih enak, lebih praktis order online, oke, nggak masalah. Tetapi ibu-ibu juga order online untuk herbalnya. Untuk apa? Mengimbangi. Nah, tren inilah yang Bapak Ibu perlu kita kembangkan kembali kepada masyarakat bahwa herbal itu pendekatan yang jauh lebih alami dan jauh lebih aman dalam jangka panjang dan baik untuk kesehatan kita. Karena cara kerjanya adalah menyusun kembali sel-sel yang rusak, menggantinya dengan yang lebih baik, kemudian membiasakan tubuh itu untuk tumbuh regenerasi dengan baik untuk sel-selnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, harapan kita nanti ke depannya Bapak Ibu itu bisa dengan mudah tidak hanya tujuannya menjual herbal NASA, tetapi betul-betul bisa menyehatkan masyarakat kita. Bapak Ibu bisa, kita tetap bisa berdoa sih, semoga COVID ini yang terakhir gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari sejarah, seperti ini tidak yang terakhir. Pasti nanti akan ada muncul apa lagi penyakit yang relatif baru bagi dunia kedokteran dan relatif baru cara pendekatan penanganannya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian saat ini
kita sudah tahu bahwa kita kelabakan, bahkan Amerika, Singapura, kemudian negara-negara yang dikatakan tujuan wisata kesehatan itu pun kolaps, tidak mampu menghadapi COVID ini. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang memberi peringatan kepada kita semuanya bahwa ada sesuatu yang salah deh dengan kehidupan kita saat ini. Ada sesuatu yang perlu kita kembali berendah hati untuk melihat, oh ternyata titik-titik tertentu memang kita lihat tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh umat manusia saat ini. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, ya gejala-gejala kalau kemarin cancer gitu ya, kalau kemarin banyak sekali kasus cancer, diberi peringatan adanya banyaknya kasus cancer, banyaknya kasus autoimun gitu ya kan. Itu kita lihat bahwa manusia masih tetap abai gitu ya, masih tetap abai. Itu ya karena orang-orang tertentu saja begini-begini. Tapi begitu COVID muncul Bapak Ibu sekalian, itu menyadarkan pada semua orang bahwa COVID bisa menyerang siapa saja. Orang hebat kayak apapun tetap saja bisa kena. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa imunitas kita itu berada pada titik yang tidak bisa diandalkan untuk menghadapi serbuan virus ini baru satu. Lalu nanti muncul virus lainnya, misalnya 2 virus datang bersamaan, itu gimana? Ya, berapa juta korban akan muncul, akan menjadi korban. Itu artinya apa kita mengandalkan alat gitu. Selama ini yang kita lakukan mendeteksi, taruhlah tracing, tracking gitu ya, mendeteksi saja. Wah bahwa ini harus diisolir, itu kan hanya upaya untuk menghindar. Tapi apakah penyembuhan bisa kita lakukan? Pengobatan apa yang bisa dilakukan? Pakai apa? Sampai sekarang, apa yang bisa dilakukan untuk mengobati COVID? Selain meningkatkan imunitas tubuh. Di samping pula adalah mengatasi gejala-gejala berat agar tidak tambah memberat, sehingga terjadi kematian. Kan relatif tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, jadi baru kasus COVID ya. Semoga tidak ada kasus berikutnya sih. Tetapi tetap kalau kita namanya perencanaan dalam hidup itu punya rencana yang paling buruk sehingga kita siap menghadapinya. Coba kita bayangkan bersama-sama lah kalau misalnya ada 2 kasus pandemi datang bersamaan atau hampir bersamaan gitu. Mesti akan ada jutaan manusia meninggal karenanya. Nggak akan siap. Coba kemarin saja Bapak Ibu sekalian, COVID, rumah sakit kita tuh habis, tempat tidurnya habis, nggak bisa menampung. Itu baru 1 kasus. Coba bayangkan kalau nanti terjadi mengakibatkan yang kemarin misalnya, kalau Indonesia tidak lockdown ya. Coba kalau misalnya itu lockdown, betapa sulitnya kita mencari makan, bahkan hanya sekedar makan seadanya saja. Karena apa? Karena roda ekonomi menjadi berhenti, menjadi semuanya menjadi sulit, bahwa kita selama ini sudah saling tergantung satu sama lain, ya kan? Bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri. Begitu macet itu sudah kita kayak nggak bisa hidup lagi gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan tren herbal ke depan gimana? Sangat bagus, sangat bagus. Karena kan tidak mungkin Bapak Ibu misalnya minum obat terus menerus gitu, obat kimia terus menerus setiap hari, nggak bisa. Karena apa? Risikonya terlalu besar. Tapi herbal itu akan sangat bagus, walaupun hasilnya tidak semenakjubkan bisa dilihat langsung hasilnya. Memang tidak bisa dilihat langsung kayak obat-obat kimia atau misalnya operasi plastik gitu ya. Operasi plastik hanya operasi 2 jam, kemudian penyembuhan perawatan 2-3 hari atau 1 minggu, keluar dari situ sudah wajahnya berubah total, ganteng banget, jadi cantik sekali, memang berubah total, nampak dramatis. Tapi herbal enggak, herbal tidak akan dramatis hasilnya. Berbeda juga dengan obat-obat misalnya paracetamol, obat-obat yang memang langsung bisa menurunkan suhu tubuh, yang demam bisa langsung turun. Iya memang, iya kan? Memang iya. Herbal tidak sedramatis itu. Tetapi
kalau kita menyadari konsep kesehatan yang sebenarnya, justru herbal lah yang akan tren di masa depan. Karena apa? Karena lebih cocok menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini. Orang-orang contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kenapa ya suaranya memantul Pak? Kenapa ya? Nah, oke. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Kalau untuk penyakit autoimun disarankan dengan obat herbal nasa apa ya Pak Dokter? Oke, autoimun itu Bapak Ibu sekalian suatu kesalahan dari imunitas tubuh untuk mengenali mana benda asing dan mana sel diri, sehingga dia lebih menyerang pada sel sehat, sel milik kita sendiri yang dia anggap adalah benda asing gitu ya, yang harus dimusnahkan gitu, sehingga berdampak. Nah, apa yang disarankan? Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada konsep sehat. Konsep sehat itu dibenahi dulu imunnya, karena ini kasusnya imun. 80% imun itu ada di saluran cerna. Nah, di sini dibersihkan dulu, seperti halnya konsep yang kemarin kita sampaikan berkali-kali. Kembali ke perut dulu. Perutnya itu, saluran cernanya itu dibenahi dulu. Ya dengan prebiotik, probiotik, ya, kemudian nanti pakai antioksidan. Itu konsep utamanya. Jadi Bapak Ibu kasusnya gimana? Herbal nasa. Herbal nasa banyak yang Bapak Ibu lihat. Misalnya kemarin kita lihat contoh yang paling dramatis misalnya dalam kasus autoimun ya. Contohnya seperti ketika kasus anak saya ya ketika kulitnya terjadi autoimun ya. Itu sembuh bagus ya dengan dengan produk nasa. Jadi apa sih yang bisa melakukan itu ya prebiotik sama probiotik. Bapak Ibu kita punya banyak di situ ya, banyak. Saya melihat produk-produk nasa itu cukup komplit ya. Mana yang disarankan? Jangan segini. Saran saya Bapak Ibu jangan mengarah pada suatu tertentu gitu ya. Namanya herbal itu akan lebih bagus kalau kita konsumsi secara rutin, tidak dalam jumlah banyak, secara rutin dan bermacam-macam. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ada menggunakan santro atau menggunakan produk-produk yang lain seperti produk-produk untuk untuk memperbaharui saluran cerna, itu tetap saja dikonsumsi. Jangan berupaya seperti nalarnya, jangan kayak ini ya, jangan kayak dokter ya, jangan kayak dokter. Kalau dokter itu kan kimiawi ya, kimiawi itu obat-obat kimiawi itu memang ada target organ namanya. Jadi dia bekerja ditargetkan pada untuk menembak menembak satu tempat tertentu. Kalau perlu menembak bakteri tertentu gitu ya. Makanya ada diagnosis terapi itu, konsepnya kedokteran modern itu begini. Orangnya sakit ini, tempatnya di sini, maka obat yang ini harus sampai ke tempat yang dituju dan bisa membunuh bakteri yang ada di sana. Ya. Sehingga kita selalu mencocokkan, berusaha ini mana gitu. Tapi kalau herbal jangan seperti ini. Penyakit autoimun disarankan dengan obat herbal nasa apa ya Pak Dokter? Ya semua. Karena konsepnya adalah kita memperbaiki. Yang mana yang diutamakan ya tentu saja mengarah-marah, tapi jangan seperti misalnya begini. Kadang-kadang herbal yang menurut saya kurang cantik mainnya itu adalah misalnya penyakit ini obatnya herbalnya ini. Tidak harus begitu Bapak Ibu sekalian. Tidak mesti begitu. Ya sama halnya seperti kemarin saya sampaikan bahwa untuk kasus diabetes itu ya, untuk kasus diabetes atau kasus tertentu memang kita punya Javabet, oke. Tetapi apakah dengan Javabet saja cukup untuk mengatasi masalah-masalah di Javabet? Belum tentu. Kalau kondisi saluran cernanya sudah rusak, kita minum Javabet, nanti customer Anda akan bilang, wah ini nggak manjur kan begitu kan? Karena apa? Karena saluran cernanya kurang bagus.
Jadi menurut saya yang paling rasional untuk kita lakukan untuk herbal ini sebenarnya adalah menata kembali saluran cernanya dengan prebiotik probiotik, ya kan. Setelah itu kita, kalau mereka itu kondisi saluran cerna sudah sangat bagus, baru kita nanti mengarah ke arah itu. Apa saja yang bagus? Ya tentu saja semua yang meningkatkan imun, ada antioksidan, ada protein, ada asam amino, ada vitamin-vitamin, ada multivitamin. Yang di Herbal Nasa itu sebenarnya sudah sangat lengkap ya, ada multivitamin, ada asam amino yang cukup bagus, ada propolis, ya kan. Itu semua bisa kita gunakan dengan baik. Mereka itu saling mengisi. Kalau alam itu saling mengisi, Bapak Ibu sekalian. Jadi hukum alam itu kan, alam itu selaras dan menyelaraskan. Mereka itu akan saling mengisi satu sama lain. Kalau kelebihan akan dikeluarkan, ya, akan dikeluarkan melalui urin kita atau melalui feses kita. Jadi nggak perlu takut. Lebih bagus Bapak Ibu sekalian tidak bekerjanya atau sarannya itu tidak seperti dokter ya. Kalau dokter itu kan, oh ini obatnya ini obatnya ini, bukan begitu. Perbaiki dulu dasarnya, baru nanti kalau dasarnya sudah dibenahi, apa sih sisanya yang belum. Jadi misalnya saluran cernanya sudah bagus, antioksidan bagus, prebiotik bagus, probiotik bagus, ya nanti kalau masih ada diabetes ya dikasih jawabet. Oh kalau dia nanti ternyata sarafnya atau otaknya yang kurang bagus sebagian saraf, ya nanti pakai produk-produk yang mengarah ke situ gitu ya. Coba, kalau habis vaksin badan selalu demam dan terasa dingin, padahal udah minum propolis dan air minum dikasih NSCM, itu bagaimana Pak? Nggak apa-apa kalau itu memang jadi kalau sudah vaksin itu biasanya memang akan sedikit reaksi. Itu cara tubuh mengenali benda asing gitu ya. Itu cara tubuh mengenali benda asing. Itu wajar, tidak apa-apa sepanjang tidak sangat tinggi. Kalau sangat tinggi, Ibu sarankan minum paracetamol. Biasanya dokter sudah ketika vaksin sudah memberikan obat itu jika vaksin itu berpotensi untuk menimbulkan demam tinggi gitu ya. Tapi kalau enggak apa-apa, biarin aja Bu. Jadi selalu demam dan terasa dingin, ya enggak apa-apa, memang begitu. Orang itu kalau demam akan merasa dingin. Dan kenapa demam? Karena dimasuki virus, kemudian tubuh bereaksi. Bereaksi itu begini Bu, reaksi kimianya meningkat. Kalau reaksi kimianya meningkat itu mesti suhu tubuh meningkat, makanya demam. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ketika Ibu mau flu juga demam kan? Karena apa? Itu upaya tubuh melawan. Itu artinya sel-sel imunitas tubuh Ibu bereaksi terhadap benda asing yang dimasukkan dalam tubuh. Itu bagus, tidak apa-apa. Oke. Mungkin ada lagi yang pertanyaan ini. Ya ini. Herbal lebih dikedepankan untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, betul memang, tapi juga tidak hanya menjaga, tetapi harus meningkatkan. Herbal Nasa itu tidak hanya menjaga daya tahan tubuh, tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh akan meningkat dengan bagus dan benar gitu ya. Jadi tidak boleh meningkat terlalu tinggi, tetapi merusak sel-selnya sendiri, itu namanya autoimun. Ya, harus benar. Benar itu gimana caranya? Ketika rangsangan-rangsangan ke dalam sel-sel tubuh kita itu tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya nanti reaksinya akan membuat kita nggak sehat. Contohnya misalnya begini, ketika kita mengkonsumsi garam yang berlebihan, apalagi garamnya itu bukan garam tabur ya, tapi garam yang ikut dimasak, itu yang menyebabkan Menyebabkan jantung itu bekerja lebih keras sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Tetapi garam itu memang disarankan kalau Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mempelajari lebih dalam, garam itu memang sebaiknya diberikan terakhir atau garam itu diberikan dalam tabur, jadi garam meja gitu ya. Bukan garam dimasukkan ketika kita memasak. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak hanya menjaga tapi meningkatkan, betul-betul akan meningkatkan.
Hanya yang paling penting lagi saya ingatkan, ada hukum utama bahwa use it or lose it. Kamu gunakan atau kamu kehilangan. Kalau dalam bahasa ayat suci, jika kamu syukur nikmat maka aku tambah nikmat itu, jika kamu kufur nikmat maka akan aku hilangkan nikmat itu. Ya contohnya begini, banyak ya orang yang sregep minum herbal tapi jarang olahraga. Ya itu sama saja Bapak sekalian, tetap harus olahraga gitu ya, tetap harus olahraga. Jadi ini harus selalu diingatkan Bapak sekalian, ketika minum herbal sering-seringlah olahraga, sering-seringlah meregangkan otot kita. Banyak sekali yang kita melihat Bapak sekalian, orangnya sudah minum herbal tetap saja mengeluh pusing, ya kan, kemudian capek itu sebenarnya ada di mana Bapak sekalian? Kalau kita tahu titiknya sebenarnya itu cukup ada di pundak ya, Jadi itu pusatnya lelah gitu ya. Itu juga menyebabkan ke atas leher kemudian menarik kepala sehingga terasa pusing. Kalau ke bawah dia nanti sesek. Memang iya. Nah, itu harus diingatkan bahwa Bapak Ibu sering-seringlah olahraga, juga mengkonsumsi herbal. Di samping itu juga sering-seringlah meregangkan otot. Gerakan-gerakan yang ringan untuk meregangkan otot, misalnya Bapak Ibu sering main HP kan. HP itu kelihatannya sepele, tetapi Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu sadari bahwa telapak tangan Bapak Ibu dan jari-jari jemari kita itu ternyata kelelahan. Karena apa? HP itu harus kita tahan. Menahan HP itu memang ringan, tapi dalam jangka panjang, dalam posisi tertentu, terus-menerus, itu akan menyebabkan kelelahan otot. Itu akan terasa kalau Bapak Ibu misalnya dipijit di bagian telapak tangan dan jari jemari, itu mesti banyak yang kesakitan. Kesakitan karena apa? Karena posisinya nggak benar, ada ketegangan otot di sana. Maka sering-seringlah Bapak Ibu untuk apa? Meregangkan otot, senam jari, senam tangan, kemudian meregangkan otot itu sangat membantu kita. Kalau 3 jam ya mulailah berdiri kemudian meregangkan otot lah, intinya seperti itu ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, mau tanya mengapa mengkonsumsi herbagin katanya efeknya mengantuk dan maunya makan terus ya. Herbagin itu sebenarnya begini, herbagin itu mau bagus banget ya kalau kita lihat. Jadi dia itu meningkatkan metabolisme tubuh. Begitu metabolisme tubuh meningkat, Bapak Ibu itu nanti akan cenderung apa? Kalau kurang gerak, kalau Ibu banyak gerak itu nggak ngantuk. Tapi kalau nggak gerak mesti ngantuk. Karena apa? Ketika metabolisme tubuh itu berjalan, makanya saluran cerna itu mendapat darah paling banyak. Darah yang ke otot perifer, ke mata, gitu ya, ke pusat perhatian kita di otak itu akan dikurangi. Dia digunakan untuk apa? Untuk metabolisme tubuh. Sehingga yang terjadi apa? Ngantuk. Karena apa? Karena mata kita kekurangan darah, ya kan? Karena dikurangi. Kemudian otot-otot kita juga dikurangi. Maka yang terjadi adalah kita pengennya istirahat, ngantuk. Dan itu maunya makan terus, betul. Karena apa? Ketika kita metabolisme meningkat, dia butuh bahan untuk diolah. Ya diolah di mana? Ya makanan, tentu saja. Makanya kalau Bapak Ibu mengatakan efeknya mengantuk dan makan terus, lapar terus, itu berarti herbaginnya manjur. Ya, itu cocok dengan Ibu. Itu sesuai dengan tujuan kita. Itu bagus, ya. Dari Mbak Dias Kinanti ya. Terima kasih Mbak Dias atas pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Adinda Ayu ya. Dok tanya, Ibu menyusui boleh minum Amote apa tidak? Produk NASA untuk melancarkan ASI apa ya Dok? Oke. Amote, enggak masalah Bapak, enggak apa-apa. Kalau menyusuin tidak apa-apa. Sepanjang rasa dari ASI itu tidak ditolak oleh bayinya ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya beberapa konsumen itu ada yang mengeluhkan rasanya menjadi rasa ASINya tidak disukai oleh bayi. Ya, kalau begitu ya jangan dipaksakan. Tapi sebenarnya tidak apa-apa juga sih. Bayi itu dilatih
untuk bisa menerima makanan-makanan yang dalam tanda kutip tidak enak ya, rasanya tidak enak. Jangan manjakan anak-anak itu untuk makanan-makanan yang menurut mereka enak dalam lidahnya. Contohnya misalnya, jadi begini, banyak keluhan anak-anak itu nggak mau makan sayur, gitu. Makan itu adalah pola pendidikan, pola pendidikan orang tuanya. Kalau sejak awal, sejak kecil, bayi itu anak-anak itu sudah mulai dikenalkan dengan balita itu anak-anak sudah dikenalkan dengan berbagai macam rasa sayur, mereka akan suka dengan sayur. Tetapi kalau sejak kecil orangnya pengennya praktis, anaknya rewel, udah dikasih makanan yang menyengat rasanya, ya, yang menyengat rasanya. Contohnya makanan-makanan ringan sekarang itu kan menyengat rasanya, wow gitu ya, rasanya wow. Mereka lidahnya udah terbiasa dengan itu, sehingga ketika dia merasakan rasanya sayur, mereka sudah nggak mampu lagi menikmati kelembutan rasanya yang enak. Enggak, karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan makanan-makanan keras, yang rasanya keras dan nendang gitu ya. Sayur itu kan rasanya nggak nendang, tapi makanan-makanan ringan kan rasanya nendang begitu ke lidah. Dan itu menyebabkan anak-anak menjadi tidak suka makan sayur. Karena apa? Kok nggak kurang berasa ya gitu, rasanya nggak nendang gitu ya. Ya, jadi nggak apa-apa Ibu. Kalau saya, dua putri kami memang sejak balita sayur terus itu, dibiasakan macam-macam sayur, macam-macam makanan, sampai makanan-makanan yang orang tuanya nggak pakai doyan gitu ya. Orang tuanya nggak, saya kan nggak terlalu suka makanan-makanan Eropa, makanan-makanan aneh-aneh itu saya nggak terlalu suka. Tapi anak saya yang kecil itu memang sudah kita latih sejak kecil, dia makanan macam-macam makanan kita kenalkan agar dia lidahnya itu ngerti, ada punya memori, oh ini makanan ini makanan ini makanan gitu. Sehingga sampai sekarang ketika dia gede, dia makan makanan Korea, makanan Jepang, makanan yang bapaknya ini tidak suka gitu, dia bisa menikmati. Lidah saya sudah terlanjur tidak bisa menyukai gitu ya, karena apa? Tidak dilatih sejak kecil gitu. Ya. Ini pelajaran juga bagus untuk kita untuk kita menjadi bahan untuk ibu. Jadi biasakan aja anak-anak itu nggak suka ya nggak apa-apa. Toh mereka juga tidak terlalu menolak, paling hanya agak gimana gitu wajahnya, ya nggak apa-apa, nah biar aja kenalan dengan makanan-makanan rasa-rasa yang berbeda-beda. Oke. Buat bengkak ovarium kanan herbal nasa apa saja. Oke, ini sama dengan tadi. Bengkak ovarium itu mesti ada sebabnya. Bengkak itu artinya kasusnya ini hanya infeksi yang bisa diantibiotik, atau memang pembengkakan ini karena masalah-masalah perkembangan. Kalau masalah perkembangan ya herbal nasa apa yang cocok untuk itu. Sekali lagi, herbal nasa memang didesain yang pertama kita urutkan dulu ya. Kita urutkan dulu yang memang memperbaiki dasarnya dulu, saluran cernanya dulu ya. Seperti misalnya semua kacang-kacangan itu nanti kebutuhan akan antioksidan ada di sana. Baru kalau mengarah ke sini, ovarium ini bagaimana? Kalau dia terjadi pembengkakan karena ada kekeliruan pengenalan atau dalam hal perkembangan sel itu mereka menyimpang, gitu ya. Kita kembalikan lagi pada metabolisme, kembali kepada pola makanan yang bagus. Nah, herbal nasa apapun bisa panjenengan gunakan, tapi terutama kalau begini ini Bapak Ibu bisa lebih mengarahkan kemungkinan ketidakseimbangan. Kenapa sel itu menjadi salah arah, salah berkembang gitu ya. Itu kemungkinan ada ketidakseimbangan makanan. Makanya multivitamin dengan asam amino akan sangat membantu. Ya. Kekurangan itu tadi. Jadi kan kadang-kadang begini, sel itu pengen berkembang membentuk dinding sel, tetapi komponennya, makanya yang terjadi adalah dinding selnya itu tidak terlalu kuat tapi lentur menjadi menggelembung, bisa saja terjadi ya begitu. Bagaimana cara meyakinkan konsumen supaya yakin konsumsi herbal
secara produk herbal lebih mahal daripada obat kimia? Ya memang begini ya, sebenarnya bukan lebih mahal ya. Ya karena memang gini ya, kalau herbal itu kan hampir setiap hari. Dia aman digunakan setiap hari. Kalau obat kimia itu sebenarnya lebih mahal, tapi kan dia tidak akan dikonsumsi setiap hari. Tidak aman untuk dikonsumsi setiap hari. Cukup beberapa saat saja ketika dibutuhkan dia dikonsumsi, setelah itu enggak. Ya memang itu investasi. Investasi dalam jangka panjang itu memang mahal, tapi lebih mahal lagi kalau kita tidak investasi yang sehat, nanti ketika sakit ya langsung diaba yang sangat berat. Masih mending kalau misalnya kita diaba dana besar bisa sembuh, tapi kalau diaba dana besar tapi tidak sembuh, atau diaba dana besar kemudian meninggal, apa itu bukan lebih mahal lagi, iya kan? Nah, tetap harus diyakinkan, berpikirnya jangan hanya hidup di dunia itu dinikmati, jangan hanya berpikir tentang apa itu uang ya, wah ini mahal, lebih mahal. Ingat, hal yang paling berharga dalam diri kita adalah ya diri kita, ya kan? Yang paling berharga aset yang ada kita miliki adalah diri kita, ya anak-anak kita. Kalau kita enggan investasi untuk itu, ya aneh banget gitu ya. Karena apa? Ingat ya, kita itu suka menghabiskan banyak uang untuk mobil kita, untuk rumah kita. Coba yuk lihat, kita kan membangun rumah itu berapa ratus juta habis untuk rumah, ya. Tapi apakah rumah itu aset kita yang paling penting? Kenapa ketika mengkonsumsi herbal menggunakan uang untuk membeli membeli herbal untuk tubuh kita agak enggan dan hitungan gitu. Coba Bapak Ibu ketika membeli mobil, mendadak ke mobil atau memberi aksesoris mobil atau rumah gitulah, hiasan rumah itu berapa puluh juta. Kita tidak pernah mempersoalkan itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada apa-apanya ketika kita meninggal, itu nggak ada artinya sama sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ingat, kalau mobil kita bisa beli lagi, rumah kita bisa bangun lagi. Tapi tubuh kita satu-satunya ya ini. Kalau ini rusak, kita nggak bisa beli lagi, nggak bisa ganti lagi. Itu yang harus diyakinkan kepada konsumen. Pentingnya kita meyakinkan bahwa aset terbesar kita ya tubuh kita. Kalau tubuh kita ini rusak, emang ada gantinya? Emang kita bisa beli baru? Nggak bisa. Itu yang harus ditekankan. Sementara kadang-kadang hobi saja, misalnya beli bunga saja bisa habis puluhan juta, bisa macam, nggak sambat itu ya, nggak mengeluh. Tapi kenapa ketika kita mengurus untuk aset kita yang paling penting yaitu tubuh kita sendiri, kita masih hitung-hitung, wah berat banget ini rasanya gitu. Oke? Nah, oke. Oke, Dok. Ada pertanyaan, ada banyak sekali yang bertanya. Oke, bentar, saya baca dulu ya. Oke, ini Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saudara saya sakit dengkul, nah ini lutut ya, dan beliau sudah ketergantungan obat kimia. Kalau sehari gak minum obat itu pasti sakit dengkulnya kambuh. Nah kalau pakai NASA, pakai apa ya yang tepat buat sakit dengkulnya itu ya Pak ya? Dan sakitnya itu sampai ke pangkal paha. Terima kasih. Oke, Ibu, ini kasus yang sering terjadi ya. Jadi memang kalau sakit itu di lutut gitu, itu otomatis Bapak itu bisa rasakan lutut itu adalah tempat terikatnya ujung-ujung otot yang ada di paha dan ujung-ujung otot yang ada di betis. Ya. Maka dari sana pasti kalau lututnya itu bermasalah, mesti otot-otot paha dan otot-otot betis itu mesti akan tertarik, mesti sakit. Iya mesti sampai ke pangkal paha. Betul, karena apa? Di situ ada otot panjang dari pangkal paha yang menyilang ke paha itu sampai terikat di ujung di lutut. Ujungnya dua ujung itu ada di situ, maka pasti akan terdampak sampai ke pangkal paha. Nggak enak banget itu nanti yang belakang
akan ketarik sampai ke, mohon maaf, otot-otot pantat ya, otot bokong juga akan ketarik. Nanti lama kelamaan itu akan menarik otot-otot perut. Nah, otot-otot perut itu akan kaku. Ketika otot-otot perut kaku, nanti akan menarik bagian belakang, pinggangnya juga ikut kaku, sakit juga, sama. Memang akan berantai. Nah, gimana cara mengatasi itu? Eh, kita nggak jelas ini umurnya berapa ya. Kalau umurnya sudah tua, memang biasanya ada osteoartritis ya. Itu paling sering terjadi ya. Kalau osteoartritis karena dia itis, ada radang, obatnya tadi memang betul dia mengkonsumsi. Kenapa kalau minum obat sehari nggak minum itu sakit dengkulnya kambuh? Ya itu karena dia radang. Kalau radang ada obat anti radang. Tetapi obat anti radang itu memang dikonsumsinya jangan setiap hari ya. Ketika dibutuhkan, ketika radang ya dipakai. Tapi kalau sudah nggak radang ya jangan. Radang itu ada 5 tanda ya Pak ya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa gampang ya, abang abuh hangat aduh angel gitu ya. Bahwa abang dia memerah, lututnya itu memerah, kemudian aduh itu nyeri, angel dia susah digerakkan, ya kan. Hangat di situ tuh kalau diraba lebih hangat dibandingkan dengan sekitarnya gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian Bapak Ibu untuk Pak Nunung ya. Jadi memang kalau memang ini coba dikonsulkan ke dokter. Kalau memang dia mengkonsumsi obat itu tetap diimbangi. Ingat ya, obat-obat anti radang itu umumnya akan berdampak pada saluran cerna ya, pada saluran cerna. Makanya saluran cernanya harus diperkuat. Harus betul-betul Bapak Ibu menyarankan dia agar tidak berdampak merusak pada saluran cerna. Kalau dikonsumsi setiap hari, ya saluran cernanya juga sehat betul. Ya, jadi begini, kombinasikan antara obat-obat herbal dengan obat-obat kimia dalam kasus-kasus yang seperti ini. Obat kimia silahkan jalan, tetapi agar dampak efek samping dari obat itu tidak merusak tubuh kita, ya kita pakai obat-obat herbal yang aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Begitu ya. Tapi kalau efek selanjutnya ketika menghilangkan radang ya paling bagus memang pakai obat anti radang. Itu lebih murah dan lebih tampak hasilnya gitu. Oke. Kita lanjutkan pada Mbak Haryani ya. Maaf mau bertanya Pak. Konsumen punya keluhan tukak lambung ya. Tapi kenapa ya Pak dengan minum agarik kok tambah parah rasa sakitnya? Minta solusinya Pak. Jangan langsung agarik ya Bu ya. Agarik itu sifatnya dia lebih nanti second line ya. Perbaiki dulu kalau tukak lambung itu perbaiki dulu. Namanya tukak lambung itu lambungnya ada lukanya, ada korengnya, ada luka di sana. Itu disembuhkan dulu. Disembuhkannya dengan apa? Dengan lecitin dulu. Ya. Kemudian diperbaiki lagi dengan apa? Dengan mengkonsumsi asam amino dan multivitamin. Ya. Kemudian karena ada prebiotik, probiotiknya dihidupkan dengan mengkonsumsi seperti kemarin saya sampaikan bahwa probiotik itu ada pada makanan-makanan yang sudah mulai kayak kimchi yang sudah ada fermentasinya. Nah, dari situ nanti dikasih antioksidan biar ototnya lambungnya itu sembuh dulu. Baru setelah itu baru pakai agarik. Kalau langsung agarik itu kayak luka, Bapak sekalian, masih ada lukanya, agarik dimasukkan. Memang nanti akan reaksi dari agarik itu akan menyebabkan ya kayak lukanya itu kayak disenggol gitu ya oleh agarik, nanti wah rasanya sakit gitu ya. Tapi itu tidak berarti agariknya merusak, bukan, tetapi karena kondisinya lambung masih luka dan tidak bagus dimasuki itu. Lebih baik pakai lecitin dulu, ya kan. Kemudian Bapak Ibu menggunakan asam amino dan multivitamin. Kemudian ibu bisa menambahkan propolis di dalamnya. Kalau sudah bagus, baru Ibu bisa mengkonsumsi agarik. Jangan langsung ke agarik ya Bu ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini banyak sekali pertanyaan dan saya sudah ditunggu rapat berikutnya.
satu lagi ya, mohon maaf saya tidak bisa tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena banyak banget ini. Oke, dari Ibu Ayu Danuarti ya, Pak izin bertanya, anak saya usia 8 tahun, belakang ini sering biduran, alergi dingin, solusi herbal apa agar tidak kambuh terus nih? Kalau alergi dingin memang sebaiknya begini Ibu, umurnya 8 tahun ya, oke, umur 8 tahun ini di samping lecitin dan propolis, saya sarankan juga bisa ditambah dengan asam amino sama multivitamin ya. Nah, ibu malah bisa pakai agarik ini untuk menaikkan level level metabolismenya, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam konsep kedokteran alternatif itu ada namanya penyakit sakit yang panas dan sakit yang dingin gitu ya. Kalau alergi biduran karena alergi dingin itu biasanya dingin gitu ya. Nah, agarik itu sifatnya menghangatkan, dia lebih memanaskan sehingga nanti ada keseimbangan begitu. Begitu ya Ibu sekalian. Terima kasih atas bergabung di siaran ini. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Semoga semuanya tetap sehat karena saya akan ada tugas lainnya ini sudah ditunggu. Untuk itu kami mohon pamit, saling mendoakan dan tetap waspada ya Bapak Ibu sekalian. Semoga COVID tidak masuk Indonesia, tetapi tetap kita harus siap-siap. Pada kondisi ini Bapak Ibu, saya sarankan dan teruslah memotivasi teman-teman dan saudara-saudara Bapak Ibu dan customer Bapak Ibu untuk tetap mengkonsumsi herbal untuk mempertahankan imunitas tubuh kita. Itu, terima kasih, saling mendoakan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.